Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi selaku pengajar mata kuliah untuk mata kuliah Elektronika Dasar. Nah, pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang teori semikonduktor, di mana teori ini adalah berkaitan tentang perubahan sebuah arus listrik atau pergerakan arus dari positif dan negatif. Di mana pada teori semikonduktor ini kita akan lebih mengenal tentang berbagai macam jenis atom yang terdapat pada perubahan arus listrik atau sebagai pengantar arus listrik tersebut. Nah, tentunya di sini pertama kita akan menjelaskan tentang struktur atom. Struktur atom merupakan suatu dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadinya bisa diilustrasikan ini adalah gambaran dari sebuah atom, di mana atom itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada inti atom yang bernilai positif, lalu ada lagi awan elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah struktur dari atom. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terkait pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Nah, jadinya inti atom ini akan mengikat sebuah elektron-elektron agar dia tidak bisa terpental. Nah, gaya yang digunakan untuk menarik elektron-elektron disebut dengan gaya elektromagnetik. Pada tahun 1913 oleh Neil Bohr mengemukakan pendapat bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Ya, sama seperti tata surya, anggap aja inti atom adalah matahari dan planet-planetnya merupakan elektron-elektron yang mengelilingi matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh Neil Bohr. Nah, selanjutnya dalam struktur atom, di sini ada sebuah perbandingan. Macam-macam atom kita kenal adalah ada atom silikon dan atom germanium. Kita lihat ada gambar 12A dan juga gambar 12B. Di mana pada atom 12A ini merupakan struktur dari atom silikon. Sedangkan pada gambar 12B merupakan atom germanium. Apa yang membedakan kedua atom ini? Pertama, mereka sama-sama memiliki inti atom, ya. Nah, yang berbeda adalah jumlah proton yang dimilikinya. Untuk pola yang dimiliki atom silikon yaitu berjumlahkan pada lapisan pertama terdapat 2 proton. Lalu lapisan kedua terdapat 8 proton dan lapisan ketiga terdapat 4 proton. Sehingga untuk atom silikon memiliki 14 proton. Sedangkan untuk atom germanium memiliki 2 untuk elektron yang berada di orbit pertama, lalu 8 berada di orbit kedua, lalu 18 berada di orbit ketiga, lalu 4 berada di orbit keempat atau lapis keempat. Bila ditotal, maka jumlahnya adalah 32. Nah, inilah perbedaan antara atom dan silikon. Masing-masing perbedaannya adalah banyaknya proton pada setiap orbit atau pada setiap lapis. Nah, yang sudah saya jelaskan bahwa perhatikan 32 proton pada inti atom dan 32 elektron yang mengorbitkannya. Atom germanium memiliki 32 proton dalam intinya. 2 elektron bergerak pada orbit pertama, 8 pada orbit kedua, 18 pada orbit ketiga, dan 4 elektron pada orbit luar atau orbit valensi.
Nah, orbit valensi kemungkinan akan atau dapat terlepas. Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, pada kedua atom tersebut, orbit terluar terdiri dari 4 elektron. Semua atom yang mempunyai 4 elektron pada orbit luar disebut juga atom atau elemen tetraven ya, mempunyai 4 elektron valensi. Nah, bisa kita lihat sama-sama memiliki 4 elektron antara atom germanium dan juga atom silikon. Nah, ini ya, atom terluarnya sama-sama memiliki 4. Nah, ini yang disebut dengan tetraven. Nah, masing-masing orbit mempunyai jari-jari atau disebut jarak antara inti atom dan juga antara orbit. Nah, jarak ini disebut dengan jari-jari orbital. Elektron dapat bergerak dalam orbit dengan jari-jari yang berbeda sesuai dengan kecepatan yang dimiliki. Contohnya, orbit terkecil dalam atom hidrogen mempunyai jari-jari R1 0,53 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Sedangkan orbit berikutnya yang diizinkan mempunyai jari-jari R2 2,12 dikali 10 min 10 meter. Ya, artinya antara jari-jari 1 dan jari-jari 2 memiliki jarak yang berbeda-beda. Elektron tidak akan tetap berada pada orbitnya yang stabil jika jari-jari terletak antara R1 dan R2. Nah, berarti artinya elektron ini tidak akan berada tetap pada orbit yang stabil, tergantung dari kondisi dan situasi dari faktor eksternal. Nah, lalu level energi. Energi diperlukan untuk memindahkan elektron dari orbit yang lebih kecil ke orbit yang lebih besar. Makin besar orbit elektron, makin besar pula energi potensial yang berkenaan dengan inti. Nah, berarti dalam sebuah orbit yang mempunyai elektron yang lebih besar, dia memiliki energi yang cukup besar. Nah, anggap aja di sini ada pusaran inti, lalu ada jari-jari satu, orbit ke satu, ingat R1. Lalu masing-masing dari inti dan orbit kedua juga mempunyai jarak disebut dengan R2. Lalu dari inti dan R3 juga sama-sama memiliki orbit ketiga. Nah, bisa kita istilahkan adalah level energi ke satu, level energi kedua, dan level energi ketiga. Biasanya energi yang terbesar itu memiliki proton yang lebih banyak dibandingkan dengan orbit yang lainnya. Ikatan kovalen. Jika energi dari luar mengangkat elektron valensi ke level energi yang lebih tinggi atau orbit lebih besar, maka elektron yang keluar akan meninggalkan kekosongan dalam orbit luar dan membentuk hole. Ya, atom silikon memiliki 4 elektron dalam orbit valensi. Untuk dapat membuat sebuah ikatan agar mempunyai 8 elektron dalam orbit valensinya, maka setiap atom silikon akan mengikat dirinya antara 4 atom silikon lainnya. Masing-masing atom tetangga membagi elektronnya dengan atom pusat, sehingga atom pusat mengambil 4 elektron dan membentuk 8 elektron dalam orbit valensinya. Ikatan terbentuk disebut ikatan kovalen. Nah, jadinya pada ikatan kovalen ini, nah seperti ini contohnya ya, harus memiliki 8, jumlahnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia ini harus memiliki 8 ya dalam proton. Oleh sebab itu, untuk memenuhi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka dia harus bergabung dengan molekul yang lainnya agar terbentuk menjadi 8 proton sehingga dapat membentukkan sebuah ikatan kovalen. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, dalam sebuah diagram di sini ada dua ya, ini menunjukkan bahwa terjadi sebuah ikatan kovalen antar setiap molekul. Lalu di sini juga ada hole yang dijelaskan. Bila dalam sebuah ikatan kovalen, ya ternyata ada yang keluar atau tertarik oleh gaya yang lain, sehingga yang dihasilkan
jumlahnya bukan 8 lagi, 7. Nah, ini disebut dengan hole atau kekosongan. Energi pita atau pita energi bands. Ketika atom membentuk kristal, orbit elektron bukan hanya dipengaruhi oleh muatan dalam atomnya sendiri, tapi juga oleh inti dan elektron atom lain dalam kristal. Setiap orbit elektron membentuk pita energi sendiri. Orbit pertama membentuk pita pertama, orbit kedua membentuk pita kedua, dan selanjutnya. Nah, ini bahwa sebenarnya pita energi ini dipengaruhi oleh muatan dalam atomnya sendiri dan juga elektron yang lain dalam membentuk sebuah kristal. Maka terjadi sebuah perbedaan antara energi level. Di sini ada conduction band ya, dan juga ada valence, dan juga terdapat jarak antara energi depth atau jarak antar energi. Nol mutlak. Pada suhu nol mutlak, elektron tidak dapat bergerak melalui kristal. Namun elektron dipegang kuat oleh atom-atom silikon. Elektron orbit terdalam terkubur di dalam atom, sedangkan elektron orbit terluar merupakan bagian dari ikatan kovalen dan tidak dapat terputus tanpa menerima energi dari luar. Oleh sebab itu, pada suhu nol mutlak, kristal silikon berlaku seperti isolator yang sempurna. Nah, oleh sebab itu, kalau dia tidak ada panas ya, atau tidak diberi sebuah energi panas, maka semua elektron akan membentuk sebuah ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen tersebut tidak ada sebuah elektron yang mental atau tidak ada hole. Sedangkan jika ada trem atau panas, maka elektron tersebut akan membentuk sebuah hole dan terjadi sebuah pergerakan. Nah, konduksi dalam kristal di sini ada sebuah logam ya, silikon murni, akan kita aliri sebuah arus listrik. Nah, ini disebut juga dengan energi ya. Pita konduksi, kita lihat pita pertama, pita kedua, dan pita ketiga. Bagaimana kondisinya dalam kristal? Tentu ini adalah dalam kondisi suhu normal atau nol karena belum ada perpindahan. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan sebatang silikon dengan logam. Pada bagian ujung-ujungnya tegangan luar akan membentuk medan listrik antara ujung-ujung kristal. Menunjukkan diagram pita energi. 3 pita pertama terisi oleh elektron tidak dapat bergerak dengan mudah dalam pita-pita ini. Tetapi di atas pita valensi terdapat pita konduksi atau conduction band. Pita ini mewakili kelompok jari-jari terbentuknya lebih besar dan menemui keadaan gelombang partikel dari elektron. Nah, ini adalah konduksi dalam keadaan kristal yang dimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini adalah pita pertama, pita kedua, dan pita ketiga, dan terakhir adalah pita konduksi. Orbit-orbit dalam pita konduksi sangat besar sehingga penarikan inti diabaikan. Jika elektron dapat diangkat ke pita konduksi, maka elektron tersebut akan bergerak bebas, dan elektron-elektron yang berada di pita konduksi seringkali disebut dengan elektron bebas atau free elektron. Nah, ini disebut dengan free elektron ya. Dengan menaikkan suhu di atas nol mutlak, maka menyebabkan terputusnya beberapa ikatan kovalen. Energi panas akan memukul elektron ke dalam pita konduksi, sehingga kita mendapatkan elektron pada pita konduksi dalam jumlah terbatas yang dilambangkan oleh tanda negatif. Nah, ketika terjadi sebuah pemberian daya panas ya, sehingga naik suhu di atas nol mutlak, maka yang tadinya sebuah elektron mempunyai ikatan kovalen, maka dalam lapisan terluarnya akan dilepas atau menyebabkan sebuah elektron yang dapat terjun bebas, bisa disebut dengan hole atau bolongan. Bila di atas nol mutlak, penggambaran pita energi seperti gambaran di atas, di mana energi panas telah mengangkat
beberapa elektron ke dalam pita konduksi. Mereka bergerak dalam orbit dengan jari-jari lebih besar dari sebelumnya. Setiap kali elektron menembus ke pita konduksi, dihasilkan hole dalam pita valensi. Nah, jadinya ini adalah elektron yang terangkat dikarenakan ada energi panas sehingga berada di suhu nol mutlak sehingga dia berada di peta konduksi atau di pita konduksi. Dengan kata lain, syarat agar elektron dapat memenuhi pita konduksi harus diberi sebuah energi panas atau temp. Nah, ini adalah arus Hall yang bergerak ketika sebuah semikonduktor menerima sebuah energi panas. Gambar di samping adalah penggambaran Hall dalam atom dari A, B, C, D, F, dan Hall atau kosong yang berwarna kuning. Dengan perubahan energi sedikit, maka elektron valensi pada A akan berpindah menuju Hall yang mengakibatkan akan muncul hal baru pada sisi A. Berarti ketika terjadi sebuah perubahan energi, ya, di sini elektron A akan berpindah pada tempat Hall. Ya, sehingga terjadi kekosongan pada elektron A. Hall baru ini akan menarik elektron valensi pada B, sehingga B ini akan mengisi kembali kekurangan yang ada pada si A. Ketika elektron valensi bergerak dari B ke A, maka Hall pun bergerak dari A ke B. Pergerakan elektron valensi ini akan kontinu sepanjang jalan yang ditujukan oleh tanda panah, sedangkan Hall bergerak dari arah yang berlawanan. Nah, ini akan terus bergerak mengisi kekurangan atau mengisi Hall dari A ke B, lalu B ke A, C ke B, dan seterusnya hingga balik lagi, sehingga inilah yang disebut dengan perpindahan arus Hall atau pergerakan arus Hall. Energi termal atau energi panas akan menyebabkan elektron dari pita valensi berpindah ke pita konduksi dan akan menyebabkan terjadinya Hall pada pita valensi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya energi panas akan menyebabkan berpindahnya elektron dari pita valensi menuju ke pita konduksi, di mana akan terbentuk sebuah Hall pada pita valensi. Hall yang semulanya lenyap akan terjadi pada posisi A, kemudian elektron valensi pada B dan bergerak ke dalam Hall akan tercipta lagi hal baru pada posisi B. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa jika ada sebuah kekosongan pada sebuah elektron, maka elektron A akan berusaha mengisi kekosongan tersebut, B akan mengisi pada kekosongan yang sudah ditinggalkan oleh elektron A, dan seterusnya hingga terjadi sebuah pergerakan elektron untuk mengisi sebuah Hall atau kekosongan. Jika kita memberikan tegangan dari luar pada kristal, elektron dipaksa untuk bergerak. Nah, misalkan kita beri sebuah tegangan listrik, maka terjadi sebuah perubahan panas. Di mana ada perubahan panas, di mana terjadi ada pergerakan proton, ya. Terdapat dua macam gerakan elektron yang dapat bergerak, yaitu elektron pita konduksi dan elektron valensi, di mana gerakan elektron valensi ke kanan, nah ini berarti Hall sedang bergerak ke kiri. Nah, jadinya untuk perpindahan akan menghasilkan sebuah tegangan yang berbalik gitu ya. Jika elektron di mana elektron valensi ke kanan, berarti Hall akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, ini gerakan elektron negatif semua, dan ini gerakan Hall menuju ke sebelah kanan. Nah, ini kalau diberi arus dari luar. Penggabungan antara elektron pita konduksi dan Hall disebut rekombinasi. Jika terjadi rekombinasi, maka Hall tidak bergerak kemana-mana, tetapi akan lenyap. Nah, kalau kita gabungkan antara pita konduksi dengan juga pita rekombinasi, maka akan terjadi sebuah rekombinasi di mana Hall tidak bergerak kemana-mana, tetapi dia akan lenyap begitu saja. Rekombinasi terjadi secara kontinu pada semikonduktor dan energi panas yang datang terus-menerus
menghasilkan pasangan elektron dan hole baru. Umur hidup atau lifetime, waktu rata-rata antara tercipta dan hilangnya pasangan elektron hole. Lifetime berubah dari beberapa nanodetik sampai beberapa mikrodetik tergantung kesempurnaan struktur kristal. Doping dan jenis semikonduktor. Doping berarti penambahan atom-atom atau impuritas atau non-tetravalent pada kristal untuk menambah jumlah elektron bebas maupun hole. Kristal yang sudah didoping disebut dengan semikonduktor ekstrinsik. Jenis semikonduktor ada dua jenis, yaitu ada semikonduktor tipe N atau tipe P. Nah, bedanya apa? Untuk semikonduktor tipe N disebut tipe N karena jumlah elektron lebih banyak daripada hole. Jumlah elektron lebih banyak daripada hole. Nah, ini ya pita konduksi dan ini pita valensinya. Ya, berarti kalau untuk tipe N jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah hole. Untuk mendapat tambahan elektron pita konduksi, maka 4 buah atom silikon dapat ditambah dengan atom pentavalen, di mana atom ini memiliki 5 elektron dalam orbit valensinya. Setelah membentuk ikatan kovalen dengan 4 tetangganya, atom pusat mempunyai kelebihan elektron. Karena orbit valensi tidak dapat memegang lebih dari 8 elektron, maka LC ini harus bergerak dalam orbit pita konduksi. Nah, ini artinya untuk tipe N ini kelebihan dia itu mengalami kelebihan elektron, sehingga dalam atom silikon ini tetap memenuhi syarat harus mengikat 8 elektron, sehingga satu elektron ini akan dipental ya pada sebuah pita konduksi. Nah, ini tipe N karena terlalu banyak elektron yang dimilikinya. Menunjukkan kristal yang telah didop oleh impuritas pantalavan dengan didop, maka akan diperoleh sejumlah besar elektron pita konduksi yang dihasilkan oleh doping. Maka dapat disimpulkan elektron sebagai pembawa mayoritas atau majority carrier dan hole sebagai pembawa minoritas minority carrier. Silikon yang didop semacam ini dikenal dengan silikon tipe N atau tipe negatif. Sedangkan di sini semikonduktor bertipe P disebut dengan P dikarenakan, ini salah ya. Disebut dengan tipe P dikarenakan jumlah elektron lebih sedikit harusnya nih. Lebih sedikit daripada jumlah hole. Ya, artinya hole ini terlalu banyak daripada jumlah elektronnya. Ya, kita bahas selanjutnya. Untuk menambahkan hole pada kristal, maka kita dapat mendoping kristal dengan menggunakan impuritas atau trivalen dengan 3 elektron dalam satu orbitan. Semikonduktor yang didop oleh impuritas trivalen dikenal dengan semikonduktor tipe P atau positif. Hole dari semikonduktor tipe jauh lebih besar jumlahnya dari pita konduksi. Hole merupakan pembawa mayoritas dalam semikonduktor tipe P, sedangkan elektropita kondisi adalah pembawaan minoritas. Nah, itu adalah seputar tentang semikonduktor, di mana semikonduktor ini adalah untuk memindahkan arus atau memindahkan elektron dari energi positif dan energi negatif. Selanjutnya ada komponen elektronika. Ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen pasif dan juga komponen aktif. Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang bekerja tanpa memerlukan arus listrik, sehingga tidak bisa menguatkan dan mengarahkan sinyal listrik, serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lain. Contohnya ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor, dan keluarga lainnya. Selanjutnya, komponen aktif ialah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja dalam rangkaian elektronika, yang dapat menguatkan dan mengarahkan sinyal listrik serta dapat mengubah energi dari bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya dioda, transistor, ataupun IC. Nah, tentu sebagai
orang elektro ini merupakan makanan sehari-hari ya. Mungkin nanti bisa dipelajarin di praktikum LDAS atau praktikum elektro, di mana resistor adalah komponen elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektroniknya karena dia berfungsi sebagai pengatur arus listrik atau sebagai penahan ya. Fungsi dasar resistor dalam rangka listrik adalah sebagai pembatasan arus, di mana idealnya terdapat beberapa gelang cincin simbolnya seperti ini. Ya, cincin pertama untuk menyatakan bilangan nyata, lalu gelang kedua juga sama bilangan nyata, yang ketiga pengkali, yang keempat toleransi. Nah, nanti bisa dipraktikkan saat pelajaran praktikum elektronika bagaimana cara menghitungnya. Misalkan ada sebuah apa namanya resistor dengan warna oranye hitam emas. Oranye hitam emas. Berarti berapa oranye? Oranye 3. Lalu yang kedua oranye 3, berarti 33 ya. Lalu ada hitam dikali 1, berarti 33 dikali 1. Berarti dia memiliki penahan sebanyak 33 ohm dan seterusnya. Nah, itu sedikit cara untuk mengetahui tahanan yang terdapat pada resistor. Kapasitor adalah elemen rangkaian yang juga seperti induktor yang menyimpan dan mengembalikan energi, di mana di dalam kapasitor menyimpan berlangsung di dalam medan listrik. Satuan dari nilai kapasitor adalah farad atau F, lambangnya seperti ini. Nah, mungkin kalian sudah nggak asing lagi apa itu kapasitor. Nah, kapasitor itu banyak keluarganya. Ya, ada kapasitor elko, lalu ada keramik, dan juga ada mika. Ya, fungsinya sama-sama menyimpan untuk energi di mana dia bisa melepaskan kembali. Nah, kumparan induktor adalah sebuah elemen rangkaian yang menyimpan energi selama satu periode waktu tertentu dan mengembalikannya selama periode waktu yang lain. Demikian rupa sehingga daya rata-rata adalah nol. Satuan dari induktor adalah Henry atau H. Nah, ini lambang induktor. Nah, biasanya lambang induktor ini seringkali kita temukan pada bisa kita sebutkan trafo, bahwa induktor ini sering terdapat pada komponen trafo. Oke, sudah latihan soal. Mudah-mudahan materi pertama bisa dimengerti. Silakan untuk soalnya dapat kalian lihat di web e-learning. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.